makhluk Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan kebahagiaan manusia di dalam amal agama yang sempurna. Umat Islam saat ini belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Tetapi dahulu para sahabat Nabi telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri sahabat memiliki 6 sifat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 sifat tersebut diantaranya sahabat yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua salat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga ilmu wadzikir. Yang keempat ikrarul muslimin. Yang kelima tasyahudnya. Yang keenam dakwah wa tabligh fisabilillah. Inilah sehingga sahabat mampu mengamalkan agama karena dia memiliki 6 sifat. Tapi 6 sifat ini bukan kesempurnaan agama, tetapi apabila diri kita ada sifat seperti para sahabat, maka kita akan mudah mengamalkan agama secara sempurna. Ke-6 sifat ini ada arti, ada maksud, tujuan, keuntungan, bagaimana cara mendapatkan sifat tersebut. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah oleh kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam hati kita dan memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Keuntungannya, barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Bagaimana cara mendapatkannya? Dakwahkan pentingnya kalimat iman la ilaha illallah. Dakwahkan, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat iman diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Muhammad Rasulullah artinya Muhammad adalah pesuruh Allah atau Muhammad adalah utusan Allah. Maksud tujuannya Muhammad Rasulullah, tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya, hanya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku nanti di surga bersama-sama dengan aku. Bagaimana cara mendapatkannya? Dakwahkan pentingnya sunnah Rasul selama 24 jam di dalam kehidupan sehari-hari. Tebarkan salam, memberi salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Terus teman saya dan bagaimana cara mendapatkannya? Berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sifat yang kedua, sholat khusyuk wal khudu'. Sholat artinya konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah SAW. Cara Rasulullah SAW mengerjakan sholat ada 3 tertib. 1, waktunya tepat. 2, di mana azan berkumandang. Kalau enggak di musola, di masjid. 3, dilaksanakan secara berjamaah. Maksud tujuan sholat khusyuk wal khudu', membawa sifat-sifat yang ada di dalam sholat dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Nang, tugakan nang bapak ini ngawur nang, lawasin nang, nang, sholat khusyuk wal khudu' nang, lawas orang betul-betul jadi ngawur nang, para caplak. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat khusyuk wal khudu' artinya
Sholat yang diiringi konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara Muhammad SAW. Maksudnya sholat khusyuk maksudnya membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya sholat adalah membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa keuntungan sholat, fadilahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rasulullah bersabda, as-sholat ju'ila qurratu aini fi sholat. Sejuknya mataku dalam sholat. Dan sebanyak lagi. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, dakwahkan pentingnya sholat. Terus kita perbaiki tertib, mulai istinja, wudu, gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat. Terus ada fikih yang benar, terus yakin kalimat, masih banyak lagi. Dan ada masalah kita belajar, ada masalah sholat, ada masalah belajar dan berdoa pada Allah. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Zikir mengingat Allah, bagiannya agungnya Allah. Maksudnya ilmu zikir mengamalkan perintah-perintah Allah dalam setiap keadaan, itu cara baginda Rasulullah SAW. Keuntungan ilmu, mayurilahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang memudahkan langkah artinya menuju majelis ilmu, barang siapa yang diberi kepahaman, diberikan kebaikan, maka Allah pahamkan dalam agama. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitabullah itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Kalau satu bab lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Diamalkan atau belum diamalkan? Iblis lebih takut satu orang yang berilmu daripada orang yang abid. 1000 abid. Satu orang berilmu lebih takut iblis daripada 1000 abid yang tanpa ilmu. Ilmu ada dua, masail dan fadail. Masail ini cara mendapatkannya, dakwahkan, kita bertanya pada ulama, berkunjung pada ulama, bertanya masalah dunia dan agama, dan berdoa. Fadail, keuntungan beramal, cara mendapatkannya, dakwahkan, kita taklim fadail, dan kita mengajak orang untuk duduk dalam taklim fadail, membawa fadilah dan bisa beramal. Setiap beramal bawa fadilah. Kita beramal ada fadilahnya. Hadirkan fadilah dalam setiap beramal dan berdoa pada Allah. Zikir, keuntungan zikir, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang berzikir itu orang itu orang yang mati. Masaluladi yadkur robahu, apakah hadis sekalian? Hayul bait. Iya boleh. Terus fadkuruni adkurkum waskururi wala takfuru. Ya. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah yang Allah hati dikenal. Cara mendapatkan hakikat zikir, pertama dakwahkan mengenai zikir. Kita baca Al-Quran sekurang-kurangnya 1 juz setiap hari. Setiap hari 1 juz. Zikir pagi petang. 10 dinar sebulan 10 juz, iya. Sekurang-kurangnya 1 juz setiap hari. Kalau hafid, alim ya lebih lagi 3 juz setiap hari. Zikir pagi petang, tasbihat, sholawat dan istighfar sekurang-kurangnya 100 kali.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali pagi petang. Terus sholawat dan istighfar 100 kali, 100 kali minimal. Membaca doa-doa masnunah, masuk WC, keluar WC, pakai baju, minimal ya bismillah dan berdoa pada Allah. Terus apa nih? Yang keempat, ikramul muslimin. Artinya ikram ini menunaikan hak saudara muslim tanpa kita memiliki hak, kita tunaikan sama orang. Ya, keutamaan atau fadilahnya. Jadi Allah Ta'ala menolong hambanya, ya, selagi hambanya menolong saudaranya. Wal fi abdil akhi. Wallahu fi anil abdi. Maka abdu fi ani akhi. Tabassumuka fi wajhi akhika la tasum. Senyummu di hadapan saudara. Dari wahai barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, Allah akan buka aibnya, gitu kan. Barang siapa yang membuka yang menutup aibnya saudara muslim, maka Allah tutup aibnya. Kalau kita membuka aib saudara muslim, maka Allah akan membuka juga aib kita, maka dipermalukan dunia sendiri karena aibnya. Jadi anak yang akhirat itu dari ulama ningkuin yang padilah sedekah uang gawa amal-amal kebaikan begitu banyak, amal sholat, amal sedekah, amal macam-macam banyak. Tapi dia nih kue uang muplis, bangkrut. Karena apa? Karena ketika dia beramal banyak, dia sok blesak-blesak na wong, sok ngahardik wong, nyalah-nyalah na wong, lumbangi wong, ngomong na wong, keburukan wong. Akhirnya amal-amal baiknya itu untuk menebus wong sing nang di kandang. Makanya ke 4 bulan tiap tahun atau amalnya pirang-pirang hilang kabeh muflis tahun Pak. bangkrut. Kenapa? Yang kena ngandana uang, blesak-blesak na uang kayak. Oh, mantap ya. Jadi cara mendapatkan hakikat ikram, hilang kabeh. dakwahkan, terus kita belajar memuliakan alim ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghargai sebaya, dan kita berbaur dengan orang-orang yang berbeda watak. Apa yang oleh sifat ikramku berbaur dengan orang-orang yang berbeda watak. Watak kemarin kayak kenet, jadi target dan berdoa pada Allah. Ikhlas, membetulkan niat, maksudnya beramal hanya mengharap ridho Allah. Ya Mu'ad, akhlis dinaka ya fika amalul qalil. Sedikit ikhlas cukup, dari Kanjeng Nabi. Ikhlasku dari 1000 kebaikan kita, ada keburukan kita satu, kita lihat satu keburukan kita. Ikhlas. Yang 1000 kebaikan, ada satu keburukan kita lihat keburukan kita. Ikhlas. Tapi lamun mengerin ke anak 1000 keburukan, tapi ada satu kebaikannya, kita lihat kebaikan mengerin satu. Kurang akhlak. Anjing. Karena fadilah sedekah. Dari 1000 kebaikan kita, ada satu keburukan kita satu, kita lihat keburukan kita. Mengerin 2 keburukan 1000, ada satu kebaikannya. Sok sering main kerupuk. Nah, berarti kebaikan, kita lihat kebaikan mengerin. Oke. Kurang akhlak. Masalah. Yang bagus ya. Kopos konmen. Ya bisa kanggo pakan lele beli. Tidak kerupuk. Iya. Bawa kerupuk dulu. Terus Ini kerupuk ya agak beli. Untuk. Oh, untuk. Kebaikan mengerin. Bagian 1000 kurang keburukan. Kita lihat keburukan, kebaikan orang lain. Warna ikhlas. Namun ada satu akhlak karena
Namun kita 2.000 kebaikan, ada satu keburukan kita lihat keburukannya kita siji kue itu karena ikhlas. Ana wong ke ning hadis ke jara ulama dua amalan muazin 12 tahun dalam hadis siapa sing muazin adzan selama 12 tahun kue ku dijamin masuk surga. Tapi orang istiqomah, ikhlas tapi orang istiqomah aja bahasanya. Ikhlas bae ora cukup bahasanya. Harus istiqomah. Muazin adzan nggih ning dhuwur jaman mengen mah. Lamun 12 tahun berjamaah 5 waktu dijaminnya masuk surga selama 12 tahun. Tapi karena orang istiqomah lagi adzan mengelin dereng ana wong wadon lagi adus katon. Waduh, Ya, subhanallah. subhanallah. Mudun. Alhamdulillah. Ya, mudun pas mudun. Alhamdulillah. Bapak kita tuh ngebilang anaknya bapak ayo pisan. Ya, memang kon ya ceritanya. Kita kok di sini kayak kita we lah. Ya yang syaratnya jere bapak gue. Apa sih? Kita kok Nasrani. Lamun sampean bisa gelem mandi Nasrani, tak kawinna karo anak kita. Karena ora apa ora istiqomah, sebagian lah. Enggak. Nyong senang saja anak sidik aku. Ya, Ya usah sementing kawin ya boleh dikawin. Kurang gimana nih? Jare ulama kok kenang ikhlas tapi ora istiqomah dikawin ya akhirnya mati dalam keadaan murtad lagi mengembala babi jare ulama. Kue kok Babi itu digembal kan? ya iya dia kan itu diurus secara makanannya apa lagi nganu babi mati jadi murtad kenang ikhlas orang istiqomah 3 hari sih ya plong mending dia jadi kudu istiqomah meningkat terus ya boleh bisa. terus cara mendapatkan hakikat ikhlas pertama dakwah itu pentingnya ikhlas terus latihan mau ngoreksi niat kita penaman niatnya apa gitu dikoreksi dingin sebelum sedang beramal setelah beramal dikoreksi niat hatinya kita niatnya apa kita ya dilurusnya karena Allah wong ikhlas mah dipuji orang bangga diri dicaci orang sakit hati wong ikhlas lempeng terus akhir istighfar ketika beramal istighfar jare ulama sahabat ki istighfar kok ora tas gaya maksiat ora kayak mengerling waduh astagfirullah di ora tas sholat panjang-panjang zikir panjang-panjang disempurnananya genang istighfar jadi tas amal baik ke istighfar sahabat mah apa maning kita siake maksiat matane kon istighfar jadi istighfar sebelum beramal setelah beramal banyak-banyak istighfar dan berdoa pada Allah. Sing keenam dakwah wa tabligh, dakwah mengajak tabligh menyampaikan. Maksudnya apa? Dakwah tabligh itu untuk memperbaiki kesalahpahaman bahwa harta, diri, waktu orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala beli dengan surganya Allah Subhanahu. Dibeli dengan surganya Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keuntungannya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Masyaallah. Artinya itu kurang lebihnya kan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ke Darussalam dan menunjuk orang-orang beriman ke jalan yang lurus yaitu Islam. Jadi kerja dakwah ini kerja Allah. Terus saya hari mulia disampaikan maning jare ulama sampaina lamun nabi bengen mah pandawa kudu islah diri dicuci hatine nabi ganteng-ganteng putih-putih bagus-bagus wonge tapi umat akhir zaman mah dakwah dingin terus diislah ingin disampaikan ning ulama ku ayatnya ke bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kurang lebih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ana wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dari ulama kok setelah dakwah diperbaiki, yusilakum amalakum diperbaiki amal-amalnya. Semuanya besok diperbaiki, mana diperbaiki. Anak sahabat, bisa sahabat tuh doyan minum kali. Sahabat doyan minum arak. Terus masih senang minum arak, akhirnya dipenjara.
Pas di penjara anak panggilan jihad dengan ayo jihad 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 krungu. Akhirnya sahabatku itu izin ning rabine arane Sa'ad bin Sapa Amir Jamaah Simat Perangku nyong petunan nyong pengen melu jihad nyelang kudane nyelang semacam-macamnya konyong lamun mati ya berarti syahid lamun urip konyong balik paning penjara kok sahabat. Singkat ceritanya silih kuda silih macam-macam metu bisa belilah jare saat masa Allah ki siapa ki ujuk-ujuk teka langsung kerumunan wong kafir dibaban habis ning kowe kabeh asbab sahabat itu menang perang. Kayaknya si Fulan tapi dulu di penjara si Fulan udah mabuk. Singkat ceritanya perang menang balik saatnya ngomong rabine keprian ya kayaknya kita ambil si Fulan. Iya memang iya si Fulan. Izinin kita pengen menuju jihad. Masya Allah asbab kowe ku sahabat kowe ku sing doyan mabuk ku perangku bisa menang. Akhirnya manjing ning penjaraan ya wis kamu kayak kon mah hukum penjara tuh dibebaskan kalau sirama jare sahabat ya yang saat kita ku asbab masih minum karena kita dihukum ambar kita dipangapuran di Allah lamun kayak kan mah kita geus berarti bela minum ku dari ulama ku ditafsirna aku ulama pengandar untuk setahun ngomongnya ku gue lah lamun kita sering ambil takaja dakwah jihad maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan keburukan-keburukan kita. Semua doyan apa, jihad mana, hilangkan keburukan yang mana. Yusilat ma'amal diperbaiki amal-amalnya. Ayon imaniyah budiyamu amalamu asyarab diperbaiki nih Allah Subhanahu wa taala. Orang diperbaiki nih kita orang tapi diperbaiki nih Allah Subhanahu wa taala diberi kepahaman. Wah, kalau ulama sampai nama. Terus ayat maningnya ayat dakwah pirang-pirang ya jare ulama ki ayat dakwah kok ana 60 siji atau 63 ayat dakwah ning Al-Qur'an. Yang penting sedangkan ayat salat mana pirang ning Al-Qur'an. Sedangkan kita nganggep kita ku bahwa salat iki perintah sing paling nomor siji. Lamun ora salat kita dosa ora oleh apa nek oleh boleh apa lamun ora salat ku. Apa maning dakwah sing ayat 60 pira 60 atau 63 ayat dakwah ning Al-Qur'an ujare ulamaku para nabi kisah-kisah dakwah kabeh Nabi Musa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam Nabi ayat-ayat dakwah kabeh cerita-cerita dakwah sing selebihnya tentang aturan macam-macam ya boleh. Jadi lagi sholat begitu penting lamun ditinggalna oleh dosa namun dilakoni oleh pahala yang disebut kabeh. Tapi sing ora titik beratna aku sing ayat sampai 63 kono. Ayat dakwah. Masyaallah lamun dilakoni pahala itu luar biasa. Lamun ora dilakoni masyaallah dosanya pada berat. Karena dari ulama kita ya seumur hidup kita ku diminta waktune ngokon dakwah gitu. Membesarkan Allah, mengenalkan Allah, menemalkan apa manusia taat ning Allah. Mengenalkan Allah kon kan. Allah ku Khalik, Allah ku Malik diulang-ulang terus dakwah kebesaran Allah. Kita keluar jalan Allah diminta oleh ulama kita lamun zaman bengen mas sahabat kok langsung pang kayak Nabi Ibrahim 13 tahun. Kita mah diminta dakwah itu cuman diminta waktunya 4 bulan. Sekurang-kurangnya seumur hidup. Karena 10% jare anak ulama ngomong lamun sahabat ki dakwah kurang dari 10% imannya ditolak. Kalau umat akhir zaman ki diminta 10% bae waktune. Dari 63 tahun atau 62 tahun ki 10% itu 4 bulan keluar. Nah, dari masjid ke masjid kayak Kanjeng Nabi Masjidil Haram Masjidil Aqsa langsung ketemu karo Allah menerima perintah sholat. Kayak kita dari masjid ke masjid engkau ketemu karo Allah melalui sholat gitu. Jadi diminta kok 4 bulan. Terus 40 hari tiap bulan, tiap tahun. Ya, bulan 40 hari ya. 3 hari tiap bulan. 2,5 jam setiap hari. Engkau lamun cara anu mah lamun sekolah mah aku kan wis kuliah. Engkau anak S1, S2, S3. Apa aja S2 nek? Kayak ulama diminta keluarnya setahun pertama, setahun kedua di Jazirah Arab,
setahun ketiganya ning daerah kafir. Jadi ulama mah spesial. Diminta waktunya ulamaku setahun pertamanya ning daerah kita. Engko setahun keduanya ning Jazirah Arab. Setahun ketiganya kongkon daerah kafir. Widih, Wah, mana daerah kafir, mana Jepang, mana dakwah. ganas ya. Masya Allah. Maka kita terakhir berdoa dengan Allah, ya Allah, berikanlah aku hakikat atau sifat hakikat 6 sifat nopo. Dipai hakikat bukan ngomongnya gue cakap gimana di muzakarona, juga dulu ngamal. Tapi minta Allah bakal setiap malam setiap bunyi pengen diminta jalur hakikat daripada 6 sifat tersebut. Insyaallah Pak ya. Nah, doa Gusti Allah. Tutup nah, ngomong apa yang kita dengar. Alhamdulillah.